Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judulnya Injil dalam Kitab Galatia. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana Paulus akan mengangkat setiap pelajaran-pelajaran yang dapat mengubah akan karakter hidup kita. Bagaimana Paulus, dia pun ingin supaya umat-umat Tuhan di akhir zaman ini menghidupkan akan teladan yang Yesus sudah berikan untuk masing-masing kita. Kita mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judul Hidup oleh Roh. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Salah satu dari lagu Kristen yang paling disukai adalah karangan Robert Robinson, "Come to Fount of Every Blessing." Namun Robinson bukan selamanya menjadi orang yang beriman. Kematian ayahnya membuat dia marah dan ia terjatuh dalam pesta pora dan kemabukan. Setelah mendengar pengkhotbah terkenal George Whitefield, Robinson menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi seorang pendeta Metodis dan menulis bahwa lagu yang aslinya termasuk bait, "Oh ramat betapa aku setiap hari dipaksa menjadi seorang pengutang besar. Biarlah kebaikanmu seperti belenggu mengikat hatiku yang berkelana kepadamu." Tidak nyaman dengan bait tentang hati seorang Kristen yang berkelana. Seseorang mengubah kata-katanya sehingga berbunyi, "Cenderung beribadah Tuhan, aku merasakannya. Cenderung mencintai Tuhan yang kulayani." Ya, meskipun ada niat baik sang editor, kata-kata aslinya secara tepat menggambarkan perjuangan orang Kristen. Sebagai orang percaya, kita memiliki dua sifat, yaitu daging dan roh. Dan keduanya bertentangan. Meskipun sifat dosa kita akan selalu cenderung untuk berkelana jauh dari Tuhan. Jika kita mau berserah kepada rohnya, kita tidak harus diperbudak oleh keinginan daging. Ini adalah desakan dari pekabaran Paulus di ayat-ayat minggu ini. Ya, jadi bagaimana hidup oleh roh? Ya, bagaimana bila mana kita sudah hidup oleh roh, ya maka keinginan-keinginan daging kita akan kita terbelakangi. Ya, bagaimana keinginan-keinginan itu mungkin ada, tetapi bagaimana kita bila mana mempunyai hubungan yang erat kepada Tuhan, maka kita akan sanggup untuk melewati itu dengan pertolongan Tuhan. Ya, tadi di sini dikatakan ada seorang yang bernama Robert Robinson. Ya, bagaimana dia ini adalah seorang yang mungkin terkenal. Ya, bagaimana pada saat dia menghadapi kematian daripada ayahnya, mungkin dia merasa bahwa dirinya ini tidak berguna lagi. Ya, dia merasa bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya lagi, sehingga dia jatuh ke dalam setiap kejahatan. Ya, tetapi bagaimana di sini dia kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, sehingga pada saat itu dia membuat suatu lagu, bait. Ya, daripada lagu dia menulis kata-kata yang sangat indah. Ya, dan bagaimana lagu itu pun kata-katanya ini diperbaiki sehingga lebih indah lagi, sehingga kata-kata itu dapat membangun akan orang lain. Ya, inilah yang mungkin yang terjadi di dalam kehidupan masing-masing kita. Seringkali kita merasa bahwa diri kita ini tidak berguna, bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, tetapi di sini bagaimana Tuhan ingin mengambil kita dari keterpurukan itu, supaya kita tetap bangkit, bahwa kehidupan kita harus menunjukkan akan buah-buah roh ini, bahwa kita masih sanggup untuk menunjukkan akan karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah jatuh, seterpuruk apapun kita, tetapi Tuhan masih mau menerima kita dengan apa adanya. Ya, Tuhan mau membantu kita untuk mengubah kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Inilah yang Paulus ingin tekankan pada pelajaran saat ini. Bagaimana kita bisa disanggupkan, walaupun kita lemah sekalipun, kita pastinya bisa
untuk disanggupkan sebagaimana Paulus. Walaupun Paulus orang yang sangat jahat, orang yang memang kalau kita bayangkan dia tidak akan bisa datang kepada Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan memakai dia dengan begitu luar biasanya. Ya begitu pula dengan kita, bila mana kita mau ya untuk dilatih hari demi hari, maka Tuhan akan menggunakan kita dengan caranya. Paulus juga saat ini mengajak kita untuk berjalan dalam roh. Ya. Bagaimana caranya kita dapat bisa berjalan di dalam roh itu? Dikatakan di sini, pada saat kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Tuhan, bukan hanya kata-kata atau teologi saja atau teori yang kita ungkapkan itu, tetapi kita harus benar-benar dari cara hidup kita, dari apa yang kita hidupkan dalam kehidupan kita, dapat membawa kita. Apakah kita benar-benar adalah pengikut Tuhan yang sesungguhnya atau hanya dari kata-kata saja? Dikatakan di sini, penurutan sejati yang Tuhan inginkan tidak dapat dicapai oleh dorongan dari luar, tetapi hanya dari motivasi dari dalam yang dihasilkan oleh roh. Di mana Galatia 5 ayat 18 menghimbau kepada kita bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan apa yang terlihat dari luar, oh dia sudah berbuat baik berarti dia sudah hidup dari roh, tetapi dari hati masing-masing kita. Tuhan telah memberikan kita akal budi, akal yang sehat untuk dapat memilih mana yang baik dan mana yang jahat, untuk memilih berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak. Pilihan ada di tangan kita masing-masing untuk dapat menentukan kita di pihak mana kita akan berdiri nantinya. Oleh karena itu, berjalan dalam roh, saat kita berjalan dalam roh, tidak mudah bagi masing-masing kita. Kita akan menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi ingat, saat kita menghadapi itu, kita lagi dimurnikan, sehingga kita keluar sebagai emas yang murni, keluar sebagai orang-orang atau pembawa juru kabar dari Kristus sendiri. Oleh karena itu, yang dihasilkan dari dalam itu, kita harus mengundang. Bagaimana kita harus berjalan dengan roh? Saat ini kita diajak untuk mengundang Kristus hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat hidup bukan melalui daging, tetapi dalam roh yang Tuhan kehendaki. Ya, di dalam kehidupan kita mungkin di akhir zaman ini ya, kita mengalami begitu banyak pertentangan yang datang. Tentunya itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Ya, di sini dikatakan perjuangan orang Kristen memiliki dimensi baru karena orang percaya memiliki dua sifat yang berperang satu sama lain, yaitu daging dan roh. Ya, bagaimana sifat ini berperang di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita masing-masing. Ya, bagaimana kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga buah-buah roh itulah yang menjadi bagian kita. Dengan pertolongan Tuhan, dengan doa yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membantu kita sehingga kita dapat menghidupkan buah roh yang Tuhan sudah tuliskan di dalam firman-Nya. Biarlah dengan pelajaran ini ya, bagaimana Paulus mengangkat ini ya, ini sangat tepat untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Bagaimana kita dapat menghidupkan buah-buah roh itu? Ya, tentunya dengan pertolongan Tuhan, ya tentunya dengan kuasa Tuhan saja kita akan disanggupkan. Bagaimana kita dapat melihat pekerjaan daging itu? Setan akan membabi butakan kita dengan setiap apa yang dia ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi dia akan menanamkan sifat-sifat di mana kembali merusak akan pengetahuan kita akan Tuhan. Oleh karena itu, walaupun kita sudah bertobat, kita memiliki kecenderungan daging yang akan menuntun kita kembali jauh daripada Tuhan. Tapi yang adalah satu yang kita harus pilih, yaitu memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, memilih untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus merasakan bahwa kita sebagai manusia, kita tidak sanggup melawan akan kuasa daging itu. Oleh karena itu, bila mana kita menyadari kebutuhan kita akan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya, dan Dia akan menuntun kita ke jalan yang Dia kehendaki.
Ya, ini mengenai buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 2 sampai 24. Ya, bagaimana ini mungkin kita sudah membacanya sering kali. Ya, kita sudah mendengarnya sesering kali. Tapi bagaimana untuk menghidupkannya itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Di sini Paulus mengangkat ya bahwa Paulus mendaftarkan kasih sebagai yang pertama dari 9 kebajikan, bukan hal yang kebetulan. Ya, jadi dari semuanya itu adalah kasih. Ya, bagaimana kasih itu akan membawa kita untuk melakukan yang buah-buah roh yang lainnya. Ya, inilah bagaimana Paulus ingin mengangkat ya bahwa ke-9 buah roh ini adalah satu. Ya, bagaimana kita melakukan itu dengan ketulusan hati kita, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Ya, maka kita akan merasakan damai surga itu di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin bertentangan dengan perbuatan-perbuatan daging. Kalau kita sudah melakukan yang satu, berarti kita sudah salah. Ya, sudah melakukan semuanya. Ya, biarlah pada saat kita melangkah di dalam kehidupan kita setiap hari, kita meminta akan tuntunan kuasa Tuhan. Sehingga langkah demi langkah kita, hanya Tuhan saja yang menyertai kita. Dan kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya, jalan kepada kemenangan ada di hadapan kita. Bila mana kita mau, marilah kita menyalipkan akan keinginan daging kita. Dikatakan di sini, jika kita harus hidup dengan roh, kita harus membuat keputusan yang tegas untuk mematikan keinginan daging kita. Tentu saja Paulus berbicara tentang kiasan. Kita menyalipkan daging dengan memberi makan kehidupan rohani kita oleh membiarkan keinginan daging kita itu lapar. Bagaimana caranya? Itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus dengan tegas, dengan keputusan kita. Walaupun Tuhan sanggup memberikan kita segala sesuatu, tapi kita harus bekerja sama dengan Dia. Tanpa kerjasama kita dengan Dia, kehidupan daging kita itu tidak akan hilang. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan Dia. Dengan tegas kita harus memilih, saya mau berjalan bersama dengan Kristus, dan Tuhan bantu saya. Tuhan tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya yang meminta pertolongan daripadanya. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita. Mari kita menyadari kebutuhan kita akan Kristus sendiri, sehingga kita dapat dituntun kepada kehidupan roh itu. Dan biarlah kehidupan orang Kristen tidak selamanya mulus. Dikatakan di sini, tidak ada pertentangan hebat yang harus ia hadapi. Godaan berat menyerang dia. Nafsu daging melawan roh, dan roh melawan daging. Semakin dekat kita kepada penutupan sejarah dunia ini, maka serangan musuh akan semakin menjerat dan menipu. Serangannya akan makin ganas dan lebih sering. Mereka yang menolak terang dan kebenaran akan menjadi lebih keras dan tidak mudah terpengaruh, dan lebih bengis terhadap orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mematuhi akan perintah-perintahnya. Ellen G. White komen The Adventist Bible Commentary di jilid 6 1111. Pengaruh Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Kita tidak melihat Kristus dan berbicara kepadanya, tetapi Roh Kudusnya sangat dekat kepada kita di satu tempat seperti di tempat yang lain. Ia bekerja di dalam melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang tahu Roh Kudus berdiam dalam diri mereka akan menunjukkan apa? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebajikan, dan juga iman. Di sini Ellen G. White di komen The Bible Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 1112. Di sini Ellen G. White membawa kita mengerti juga bahwa dari kehidupan kita mau berjalan bersama dengan Kristus, kita harus meminta Dia hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup oleh roh itu akan berjalan di dalam kehidupan kita kalau kita belum dengan tegas mengambil keputusan hari ini? Bagaimana Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan kita, tapi kita masih memupuk akan keinginan-keinginan daging kita. Pergumulan ini mungkin yang kami rasakan dan mungkin saudara rasakan.
Tapi saat ini pelajaran kita diingatkan kembali untuk kita dapat mengerti dan juga kita dapat praktekkan. Waktunya sudah sangat singkat. Setan akan memberikan godaan, memberikan serangan akan yang bertubi-tubi kepada masing-masing kita. Kalau kita tidak mau bersandar kepada Tuhan, maka kita akan hilang. Oleh karena itu, himbauan ini menjadi himbauan bagi saya secara pribadi, mungkin sebagai saudara. Marilah kita mulai membenah akan masing-masing kita, membenah akan hubungan kita bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita, setiap tindakan kita, agar kita dapat dimenangkan oleh Roh itu, dan kita dapat dituntun untuk menjadi saksi bagi orang lain. Kita hidup bukan untuk diri kita saja, kita hidup untuk orang lain. Kita dapat menolong mereka bagaimana mereka harus pun hidup di dalam Roh. Tapi sebelum kita menolong mereka, kita harus membenahkan diri kita sehingga hubungan kita dengan Tuhan sudah baik, dan kita dapat menolong mereka untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah melalui karakter yang kita akan bagikan kepada mereka. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta tuntunan daripada Tuhan. Karena kita sebagai manusia, mungkin saat ini kita, oh iya saya mau bertobat, tapi kita masih lemah karena daging kita lemah. Oleh karena itu, untuk memperkuat iman dan kepercayaan kita, memperkuat komitmen kita harus melangkah hari ini, mau berlatih. Mungkin kita akan menghadapi kegagalan, tapi ingat, kegagalan itu akan memurnikan kita menjadi orang yang tangguh di akhirnya. Dan biarlah kita dapat mempelajari pelajaran ini, renungkan dan ambil keputusan hari ini. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya, saat ini adalah pilihan kita saat ini untuk mengambil keputusan. Ya, pelajaran yang luar biasa pada saat ini. Ya, kita boleh berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pelajaran ini mungkin menegur masing-masing kita. Ya, pelajaran hari ini yang mungkin inilah yang mengoreksi akan diri kita masing-masing untuk kita datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah pelajaran dari ke-9 buah roh ini yang Paulus angkat pada saat ini, biarlah itu dapat melatih kehidupan kita hari demi hari. Di sini dikatakan meskipun dalam kehidupan semua orang percaya terjadi pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh, kehidupan Kristen tidak harus gagal. Karena Kristus telah menaklukkan kuasa dosa dan kematian, hidup orang Kristen dapat menjadi suatu kehidupan di mana Roh memerintah, membawa pasokan kasih karunia Tuhan setiap hari yang memungkinkan kita untuk mengekang keinginan daging. Amin. Ya, jadi Tuhan atau Yesus ya sudah melewati semuanya ini. Ya, bagaimana Yesus juga menghadapi ini, sebagaimana kita pada saat ini. Ya, Yesus sanggup untuk melewati itu. Ya, tentunya kita pun sanggup dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kita meminta ya akan kuasanya untuk menuntun kehidupan kita hari demi hari. Ya, biarlah pada saat kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, bantu saya, selidikilah hati saya Tuhan. Apakah saya sudah benar-benar mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi saya Tuhan? Dan bantu saya Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, biarlah ya kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing ya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sahabat pribadi kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.